Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seruan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, seruan ini adalah merupakan seruan yang sangat penting bagi semua anak-anak Tuhan, bahkan bagi umat manusia. Hal ini penting untuk membangun kehidupan iman kita di dalam dunia ini, terlebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Di sini ditekankan bahwa kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Mengapa? Karena tanpa pertobatan dan kesungguhan percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka tidak mungkin kita percaya kepada Allah. Dan tidak mungkin pula kita memperoleh keselamatan. Karena itu saudaraku, Injil adalah kabar baik. Injil ini adalah kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang berisi kebenaran. Nah, karena itu saudaraku, Injil Markus di sini menekankan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini dengan satu kalimat yang penting. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat saudaraku berarti berbalik dari hidup dalam dosa dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan itu. Bertobat berarti mengubah arah dan cara berpikir kita dan bertindak serta mengambil bagian penyempurnaan hidup bersama Tuhan Yesus. Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan. Berarti kembali kepada jalan Tuhan yang sebelumnya kita jauh dari Tuhan. Bertobat artinya melibatkan seluruh aspek kehidupan kita dengan Tuhan. Dan karena itu hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita harus berani melepaskannya, agar kita dapat menerima kasih-Nya, menerima keselamatan daripadanya. Kita harus perlu dan sangat perlu untuk melepaskan diri dari segala ikatan dosa yang membelenggu hidup kita selama ini. Termasuk hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang menjadi karena sudah terbiasa kita terlanjur hidup dan melekat di dalam kegiatan itu yang sebenarnya Tuhan tidak suka.
Kita harus berani melepaskan semuanya itu, melepaskan diri kita dari ikatan dosa itu, agar kita selamat, saudaraku. Itulah bertobat. Saudaraku, hal yang kedua yang ditekankan Tuhan Yesus adalah percayalah kepada Injil. Mengapa kita diajak untuk percaya kepada Injil? Karena percaya kepada Injil berarti percaya kepada kabar baik itu, bahwa keselamatan sudah datang dan sedang datang dan akan datang. Dan kabar baik itu, saudaraku, ialah Yesus Kristus sendiri. Pribadi Yesus Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan. Dia datang membawa pengharapan, membawa damai, membawa keselamatan, membebaskan kita dari dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena itu, saudaraku, percaya kepada Injil berarti menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita sudah beroleh keselamatan, kita diselamatkan. Karena itu, Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa sendiri, agar supaya dunia ini tidak binasa, agar supaya saudara dan saya tidak binasa, tapi beroleh hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, saudaraku, kita diajak untuk bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Karena seseorang yang percaya sudah pasti meninggalkan segala dosa-dosanya. Dan oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Allah dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Dengan percaya kepada Injil berarti kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu, saudaraku, marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mulai dari hati kita, pikiran kita, tindakan dan sikap kita, dan terus merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil, agar kita memperoleh keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.